Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mungkin pada awal tahun 2025 merupakan momen yang tidak bisa terlupakan ya bagi insan pajak, bagi wajib pajak maupun perusahaan yang harus melaporkan perpajakannya karena pada tahun 2025 merupakan perubahan sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya pada tahun 2024 ke bawah, kita masih menggunakan sistem perpajakan yang sifatnya masih parsial. Artinya bahwa setiap jenis pajak yang digunakan itu menggunakan aplikasi yang berbeda-beda. Kita kasih contoh seperti PPN. PPN menggunakan aplikasi e-faktur. Kemudian PPh 21 ada istilahnya ISPT. Kemudian di tahun 2024 itu ada namanya IBUPOT dalam sistem DJP. Nah, pada tahun 2024 itu mulai ada gambaran terkait dengan sinkronisasi dan otomatisasi serta integrasi terkait perpajakan di Indonesia. Nah, pada tahun 2025 hari ini, di Januari awal, kita sudah dihadapkan dengan implementasi terkait dengan sistem perpajakan terbaru, yakni Cortex. Nah, Cortex ini merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Kemudian pembangunan Cortex merupakan bagian dari proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PSIAP yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembaruan sistem ini, inti administrasi perpajakan atau PSIAP ini merupakan proyek rancang ulang proses administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS atau Commercial of the Self disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. Nah, tujuan dari pembangunan Cortex ini adalah memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Cortex mengintegrasikan, nah seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa penggunaan sistem perpajakan sebelum ada Cortex yakni sifatnya masih parsial, belum terintegrasi seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak atau WP, kemudian pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan. Nah, teman-teman, nanti setelah intro ini saya sampaikan, nanti juga akan saya jelaskan dan bagaimana cara untuk melakukan login ke Cortex bagi wajib pajak atau WP. Nah, baik kita lanjut bahwasanya gambaran terkait Cortex ini kita bisa berikan gambaran bahwasanya sistem atau portal web Cortex ini memberikan suatu kemudahan bagi user dalam hari ini yang berkaitan dengan perpajakan, bahwasanya sistem perpajakan kita di tahun 2025 ini mulai terintegrasi. Artinya setiap proses pembayaran pajak baik PPN, PPh 21, PPh pasal 4 ayat 2, kemudian PPh pasal 23 dan lainnya ini terintegrasi dalam satu portal atau website. Nanti bisa jelasnya ketika kita sudah bisa login ke Cortex DJP. Nah, kemudian apa sih manfaat terkait dengan Cortex ini? Nah, di sini berdasarkan data yang saya dapatkan dari sistem pajak atau website pajak.go.id, bahwasanya manfaat Cortex ini setidaknya ada 4. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas. Apa arti dari efisiensi dan efektivitas? Bahwasanya proses administrasi perpajakan lebih cepat, akurat, dan transparan. Kemudian yang kedua adalah manfaat dari Cortex, yakni terkait dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Mungkin dengan adanya Cortex ini, kita bisa lebih mudah melakukan perpajakan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita atau user atau wajib pajak agak direpotkan dengan sistem yang ada pada waktu itu.
Kemudian manfaat lainnya adalah peningkatan kualitas layanan. Layanan perpajakan menjadi lebih mudah diakses dan terintegrasi. Kemudian peningkatan kemampuan analisis data. Nah, data perpajakan yang terintegrasi dapat diolah untuk menghasilkan analisis yang lebih baik dalam pengambilan kebijakan. Nah, jadi teman-teman, bahwasanya Cortex ini merupakan proyek besar. Bahkan Cortex atau DJP, Dirjen Pajak sendiri menyatakan bahwa Cortex ini merupakan sistem layanan administrasi perpajakan terbesar di Indonesia karena menampung lebih dari 70 juta wajib pajak. Kemudian proyek ini merupakan proyek strategi yang cukup bagus ya dari pemerintah, di mana memudahkan wajib pajak untuk melakukan proses pendaftaran, pelaporan maupun pembayaran. Kemudian berikutnya di slide yang tampil di monitor, kemudian ada perubahan terkait NPWP. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya NPWP sebelumnya itu ada 15 digit. Namun karena adanya pemadanan antara KTP dan NPWP, maka NPWP mengikuti jumlah digit yang ada di KTP, yakni 16 digit. Bagaimana alurnya adalah bahwasanya wajib pajak orang pribadi WNI menggunakan nomor induk kependudukan NIK. Kemudian bagi wajib pajak WNA dan juga wajib pajak badan menambahkan 0 di depan 15 digit NPWP format lama. Jadi contohnya kita misalnya punya NPWP 15 digit. Nah, pada saat login ke Cortex khususnya yang badan ya, itu wajib menggunakan digit pertama yaitu tambahkan angka 0. Karena apabila masih 15 digit, walaupun passwordnya sudah sesuai, captcha-nya sudah sesuai, tapi belum bisa login ke Cortex karena belum memenuhi syarat, yakni ketika masuk ke Cortex bahwa NPWP yang awalnya 15 digit, maka wajib ditambahkan di depannya 0, 1 digit, agar sesuai dengan kriteria yang sudah diatur, yakni 16 digit. Nah, baik teman-teman, setelah ini saya cobakan praktik bagaimana cara login ke Cortex DJP menggunakan wajib pajak pribadi. Baik teman-teman, kita langsung praktik ya bagaimana cara login pertama kali menggunakan wajib pajak pribadi. Ini adalah portal terkait dengan Cortex DJP yang alamatnya adalah cortexdjp.pajak.id. Nah, nanti teman-teman bisa login pertama kali yakni ke halaman dashboard yang seperti teman-teman bisa lihat, di mana kita masukkan ID pengguna. Kita coba masukkan untuk WP pribadi yaitu menggunakan NIK KTP. Kemudian kita masukkan password DJP yang sebelumnya. Tapi berdasarkan yang saya pahami dan telusuri juga, selain kita bisa menggunakan ID pengguna menggunakan NIK dan juga kata sandi DJP, kita juga dianjurkan dan lebih direkomendasikan untuk bisa langsung ke lupa kata sandi. Tujuannya adalah untuk melakukan riset terkait dengan password yang sudah ada. Jadi nanti untuk password DJP dianjurkan untuk diganti ketika memasuki atau login ke Cortex. Sehingga saya sampaikan atau rekomendasikan ketika kita sudah masuk ke Cortex DJP, kita langsung ke lupa kata sandi. Ya, kita langsung aja ketik lupa kata sandi. Nah, kemudian muncul seperti pada gambar, kita masukkan ID pengguna, kita masukkan KTP ya. Saya pernah coba beberapa kali login menggunakan NPWP, walaupun menambahkan angka 0 di depannya terus gagal. Mungkin salah satunya adalah bahwa ketika WP pribadi masuk ke Cortex itu harus menggunakan NIK KTP. Mungkin teman-teman ada yang pernah coba apakah berhasil atau tidak menggunakan NPWP, tapi sepengalaman saya ketika coba login ke Cortex DJP, ketika menggunakan NPWP walaupun ditambahkan dengan angka 0 di depannya tetap gagal. Tetapi jika menggunakan NIK itu sudah bisa login. Nah, di sini saya coba
melakukan permohonan ubah kata sandi ya. Kita masukkan NIK kita, kemudian kita tujuan konfirmasi apakah menggunakan surat elektronik ataupun nomor gawai. Nah, di sini saya akan menggunakan surat elektronik atau email. Kita coba masukkan emailnya. Nah, jadi ketika kita melakukan reset password pada saat Cortex DJP login pertama kali, jadi sistem itu sudah membaca email kita atau histori email kita di data perpajakan sebelumnya atau di DJP ya. Seperti kita lihat di sini saya masukkan ID pengguna menggunakan NIK KTP, Kemudian untuk tujuan konfirmasi di sini saya menggunakan surat elektronik atau email, dan ketika saya mengetik emailnya, nah di sini sudah ada nih terkait dengan clue email yang sudah terdaftar. Kita ketikkan langsung emailnya. Nah, kemudian kita masukkan captcha-nya ya. Nah, selanjutnya kita langsung mengisi pernyataan. Kita langsung checklist dan kirim. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti terkait dengan instruksi bagaimana update password itu akan dikirim ke email yang kita ketik pada saat melakukan lupa password pada Cortex DJP. Baik teman-teman, ketika kita sudah mengajukan reset password, maka kita akan diberikan notifikasi terkait dengan link untuk melakukan reset password. Nah, nanti linknya tersebut akan masuk ke gawai atau email sesuai dengan tujuan yang kita kendaki. Nah, di sini saya menggunakan email dan linknya sudah masuk seperti yang bisa teman-teman lihat, dan langsung kita klik link yang diberikan oleh DJP. Nah, ini ada tampilan terkait dengan bagaimana kita cara mereset password. Nah, di sini saya coba untuk melakukan reset password ya. Ini sebagai tahapan login awal ke Cortex DJP. Kita masukkan terkait dengan email atau password yang baru ya teman-teman. Jangan lupa masukkan captcha-nya. Oke teman-teman, ini saya sudah berhasil untuk melakukan change password status, dan akhirnya kita bisa login ke Cortex DJP. Kemudian kita login dan masukkan menggunakan NIK teman-teman ya, ketika kita login Cortex WP pribadi. Oke teman-teman, ini adalah tampilan terkait dengan portal akun WP kita ya, wajib pajak pribadi. Nah, dimana di sini ada portal saya, kemudian e-faktur, e-bupot, kemudian surat pemberitahuan atau SPT, bantuan, pembayaran, layanan wajib pajak, dan manajemen akses. Nah, teman-teman nanti setelah bisa login, silahkan untuk bisa mengeksplor terkait dengan peran atau fungsi menu-menu yang ada dalam portal Cortex ini. Nah, di sini kita bisa lihat ikhtisar wajib pajak terkait dengan nama kita, NIK, kemudian alamat rumah, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa melakukan proses surat pemberitahuan atau SPT ya. Jadi nanti tahun 2025 bulan pelaporan SPT tahun 2025, teman-teman tidak lagi menggunakan DJP online ya, tetapi menggunakan Cortex ini. Sehingga wajib bagi WP untuk memiliki Cortex DJP. Nah, teman-teman mungkin tambahan ya, ketika teman-teman bertugas dalam suatu perusahaan dan kebetulan tugasnya adalah sebagai PIC atau sebagai pelaksana perpajakan, nanti teman-teman bisa melakukan impersonate ya. Impersonate artinya adalah kita menggunakan akun WP kita, namun pada saat pelaksanaan pengerjaan pajak perusahaan, maka teman-teman silahkan klik pada tanda panah yang memuat NIK dan nama akun utama kita, nama kita. Nanti diklik panahnya, nanti kita pilih perusahaan.
Sehingga nanti ketika kita mengerjakan perpajakan perusahaan, kita wajib melakukan impersonate namanya. Impersonate ke akun perusahaan. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan gambaran dasar terkait dengan Cortex, apa itu Cortex dan bagaimana cara login ke Cortex DJP bagi wajib pajak pribadi. Baik teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat dan tentunya harapan kita Cortex ini bisa selesai dan bisa digunakan seoptimal mungkin, 100% digunakan sehingga tidak banyak user mengeluh terkait dengan kendala yang saat ini mereka hadapi untuk pelaksanaan perpajakan di Cortex. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.